Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbincang dengan Bang Titan Sadewo, seorang sastrawan yang telah banyak dikenal melalui karya-karya puisi yang mendalam dan inspiratif. Sebelum itu, perkenalkan kami mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan Sanggup 3 kelas Sastra Indonesia C. Nah, Bang, kami ingin mengetahui lebih mendalam tentang proses kreatif di balik penulisan puisi Abang. Sebagai seorang yang telah lama berkecimpung dalam dunia sastra, bagaimana Anda melihat perkembangan puisi saat ini dan apa yang menjadi motivasi utama Anda untuk terus berkarya? Oke, terima kasih Indri dan teman-teman. Menarik juga pertanyaannya. Pertama dari perkembangan puisi, yang kedua, Yang pertama tadi kayak bagaimana Abang melihat perkembangan puisi saat ini dan apa yang menjadi motivasi utama Abang untuk terus berkarya? Oke, ya. Wah, ini kayak kuliah sejarah sastra dari ya. Perkembangan puisi itu harus dibaca dari Amir Hamzah pertama ya. Amir Hamzah, raja penyair Pujangga Baru, makamnya ada di Tanjung Pura ya. Setelah Anda membaca Amir Hamzah, Anda harus membaca orang bernama Hairil Anwar, angkatan 45 ya. Setelah Anda membaca Hairil Anwar, Anda harus membaca orang yang bernama W.S. Rendra ya. Setelah Anda membaca W.S. Rendra, Anda harus membaca orang yang bernama Sapardi Djoko Damono. Oke. Setelah membaca Sapardi Djoko Damono, Anda harus membaca orang yang bernama Afrizal Maulana dan seterusnya. Nah, 5 manusia ini adalah tolok ukur dalam hal ini adalah tonggak dari puisi-puisi Indonesia. Nah, setelah Anda membaca ini, Anda baru tahu apa yang terjadi dalam puisi-puisi Indonesia. Misalnya sekarang puisi-puisi Indonesia diwarnai dengan warna-warna lokal. Misalnya ada satu penyair namanya Godi Usnat dari Papua. Dia ngomongin bagaimana pengalaman dia menjadi guru di Papua, dan banyak sekali warna-warna lokal tentang Papua dalam puisi-puisinya. Yang kedua, misalnya ada orang-orang seperti Malwi Eflawi. Dia menulis puisi dari Bible, dari Injil, puisi-puisi biblikal. Itu sangat menarik. Judul-judul bukunya Keledai Yang Mulia misalnya, itu masuk banyak dari Bible. Itu 2 orang ini, atau saya kasih contoh satu lagi. Saya baru baca satu buku pemenang manuskrip puisi Dewan Lisan Jakarta, teman saya sendiri, Muhaimin Rizky. Judulnya Selamat Malam Kawan. Kalau Anda mau baca buku ini, Anda bakal kaget-kaget karena sorry ya, gak apa-apa, ini gak usah di-cut. Dia menggunakan kata umpatan. Dalam hal ini adalah umpatan dalam tradisi Minang, Sumatera Barat. Pantek misalnya. Pantek ini kata sifat yang menjadi tokoh dalam puisi-puisinya. Dan kalau Anda membaca puisi itu, semua itu umpatan. Dia memakai umpatan itu sebagai tokoh, bukan sebagai kata sifat. Nah, ini juga menarik, ada bahasa Minang dalam puisi-puisinya. Setidaknya 3 orang inilah yang saya baca tadi. Siapa? Malwi Eflawi, Muhaimin Rizky, Godi Usnat. Nah, perkembangan puisi Indonesia seperti ini. Makanya sebenarnya kalau Anda bertanya seperti itu, harusnya Anda sebenarnya membaca banyak puisi Indonesia. Kenapa? Bang, emang mesti banget ya kalau harus membaca Amir Hamzah, Hairil Anwar, bla 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 gitu? Bagi saya harus. Kenapa? Karena puisi dan prosa dalam hal ini cerita pendek, novel-novela ya, itu berbeda. Ya, kalau saya sekarang nyuruh Indri atau Mona Lisa menulis cerpen, dalam tanda petik itu mudah sekali. Karena poin dalam cerita pendek itu apa? Storytelling, bercerita. Dalam puisi nggak seperti itu. Dalam puisi tadi sudah ditanyakan kelompok sebelum ini soal apa tadi? Puisi artistik, bentuk, ciri khas tadi kan. Dan semua hal ini sudah dikerjakan oleh penyair lain. Nah, jadi hal yang dikerjakan penyair lain itu harus diteliti dulu. Berbeda dengan prosa. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, motivasi saya tetap berkarya. Gitu ya, karena saya kesepian. Saya mengajar dan menulis karena saya kesepian. Kalau saya menulis, saya bertemu dengan banyak orang. Kan kalau puisi saya dimuat, misalnya tadi baca Petra dulu di NTT, kan banyak yang baca karya saya misalnya. Terus tiba-tiba saya pesan di email, Mas Titan, puisinya saya senang sekali membacanya gitu. Saya punya banyak teman, dan teman saya adalah seorang pembaca yang sangat disiplin. Saya nggak pernah menganggap pembaca saya punya jarak gitu. Saya kasih contoh konkret ya. Saya waktu Pamungkas ke Medan, saya dapat tiket gratis. Tahu ya Pamungkas ya? I love you one Amna Limbo itu loh yang nyanyi.
Tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Banu mengatakan bahwa Mas Titan, saya baca puisimu di Buruan Lutku di Bandung. Dan puisi itu 2019, waktu saya semester berapa ya, saya 2019, 4 atau 5. Lalu saya ingin memeluk Banu karena saya nggak tahu ternyata karya saya, puisi saya mempertemukan saya dengan banyak orang yang saya nggak kenal. Motivasinya sederhana sebenarnya, kalau saya kesepian aja. Kalau mau jawaban serius, karena saya pengen belajar sastra, makanya saya tidak lulus di kampus Anda. Kurang lebih gitu, Indri. Baik, selanjutnya ini mengenai karya sastra Bang Titan ya. Di balik buku Celakalah Orang-Orang Yang Jatuh Cinta, ada satu judul puisi yang cukup unik, yaitu Cara Membuat Ajal. Nah, dari mana Abang terinspirasi membuat judul tersebut? Cara membuat ajal bentuknya resep makanan. Iya. Oke. Yang pertama itu dulu, saya akan terangkan dulu. Kalau Anda menulis puisi, Anda kan selalu membayangkan bahwa puisi itu bentuk yang fiksi, dia nggak nyata, ya kan? Tadi udah saya terangkan di kelompok yang lain bahwa Anda membaca dari kiri ke kanan, ada rima, ada diksi, dan segala macam. Bisa nggak Anda menulis puisi dengan bentuk non-fiksi? Apa itu bentuk non-fiksi? Bentuk dalam sastra, saya jelaskan ya. Bentuk dalam sastra itu kan ada yang namanya puisi, prosa, dalam prosa ada novel, novela, gitu kan? Novela itu kan cerita panjang. Puisi itu kan yang kita bayangkan bait-bait gitu ya. Oke. Sedangkan ini kan bentuk fiksi. Bentuk non fiksi itu kan ada banyak. Resep makanan, jurnal, makalah, apa lagi? Struk belanjaan, artikel, esai, oke? Waktu menulis puisi itu, saya membayangkan, bisa nggak saya menulis puisi dengan bentuk non fiksi? Saya ambillah resep makanan sebagai bentuk puisi saya. Nah, sebagai resep makanan, buat apa ya yang dalam tanda petik menarik, yang buat ajal. Dan percaya nggak percaya, kita semua ini di sini, di ruangan ini, pernah ingin dalam tanda petik membuat ajal sendiri. Dengan cara apa? Dalam tanda petik bunuh diri. Loh, serius? Di Jepang itu banyak orang bunuh diri. Di Eropa sudah disediakan peti untuk orang bunuh diri. Dalam hal ini kan berarti manusia betapa depresifnya dia, ya kan? Sampai dia mau membuat ajaran sendiri. Dalam puisi itu saya membayangkan bahwa ketika lilin dalam lentera itu mati, manusia juga mati kalau Anda baca cara membuat ajal. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ya, bukan melawan kehendak Tuhan karena saya percaya bahwa ajal dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kala manusia punya caranya sendiri yang dalam tanda petik keliru menghadapi kematian. Banyak kan? Orang bunuh diri itu banyak itu. Orang Jepang itu depresi itu. Mayat di stasiun kereta, capek kerja. Gitu, Indri. Di balik resepnya tadi kan Bang, kayak ada kayak apa yang dimaksud dengan sebatang petir, 3 onggok gagah dan sedikit api. Dalam konteks puisi tersebut, simbol-simbol apa yang mewakili? Ya kan, saya kan membayangkan aja bahwa kalau kamu numpuk ada 3 onggok gagah di sini, kan gagah ini udah meninggal ya kan, ini gagah udah mati, terus lagi dilihat kamu ambil petir, kamu tusuk gitu, ya setelah ditusuk kamu hidupkan api. Nah terus kita, wah kan nggak bisa gitu Bang, masa ngambil petir sih, masa ngambil gagah sih gitu ya, masa petir udah panas dikasih api gitu ya. Saya tadi udah jelaskan sebenarnya gerakan surrealisme itu tadi. Dalam gerakan surrealisme, Anda seakan-akan bebas menggunakan objek-objek apa saja yang seakan-akan dia menjadi bisa diterima oleh akal. Kalau Anda tadi sudah saya sebutkan lukisan Salvador Dali misalnya, ya, dia membuat jam meleleh, atau lukisan Frida Kahlo misalnya, yang membuat pistol atau shotgun dari badannya, dia perempuan, ya, badannya terbelah dan shotgun itu ada di tengah. Itu terjadi nggak? Gak mungkin terjadi itu gak mungkin terjadi. Di dalam gerakan surrealisme itu dimungkinkan. Nah saya belakangan ini belajar tentang bagaimana gerakan surrealisme itu membentuk puisi-puisinya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu, simbolismenya kayak gitu, mewakili hal-hal yang dalam tanda petik absurd, fantasi, liar gitu. Kan manusia kan fantasinya liar, ya kan? Einstein itu ilmuwan itu menitik beratkan pada imajinasi loh, dia ilmuwan loh. Dia bilang imajinasi itu lebih dahsyat. Kurang lebih gitu Indri. Fantasi saya memang agak. Kemudian Bang, dalam puisi Abang itu kan kayak resep gitu kan. Apa
efek yang ingin abang capai dalam gaya bahasa yang mirip resep itu, bang? Ya, pertama saya mencoba bentuk non fiksi tadi dalam karya fiksi saya. Yang kedua adalah saya ingin sebenarnya orang tuh melihat puisi gitu, tidak membaca puisi. Kalau kamu membaca puisi itu, kamu nggak bakal nyampe. Kamu nggak bakal nyampe. Saya tadi udah jelaskan, kamu nggak bakal nyampe lihat 3 ombak gagak, baca 3 ombak gagak ada petir. Tapi kalau kamu cuma lihat, tadi yang udah saya jelasin, makanya saya tadi mengambil contoh seni rupa ya. Kalau kamu melihat lukisan, apapun kamu bisa gambar loh. Ya kan? Kamu mau gambar apa? Misalnya bang, aku mau gambar perempuan dalam tubuhnya ada hutan. Udah sekali itu. Badannya bikin aja badan perempuan ada pohon dalamnya. Diterima akal nggak? Diterima. Nah, kenapa di dalam puisi itu tidak diterima? Itu loh masalahnya. Nah, berarti kan ini kan cara pembacaan berarti, ya kan? Cara pembacaan berarti, makanya saya mengatakan bahwa jangan-jangan orang itu membaca puisi tidak melihat puisi. Jadi puisi itu seperti lukisan. Ya, kalau misalnya kamu menulis hujan anjing, bisa percaya nggak ada hujan anjing? Sudah pasti tidak percaya. Tapi kalau kamu melihat kata hujan anjing, saya percaya saja bisa di langit itu jatuh. Karena seorang pelukis Spanyol René Magritte itu melukis satu lukisan judulnya Golgonda. Golgonda itu isinya orang jatuh, beribu orang jatuh kayak hujan. Jadi hujan manusia. Cek aja di Google Golgonda. Diterima akal nggak? Diterima. Kita terima aja. Oh iya, lukisan ini bagus gitu. Nah, di dalam puisi kenapa tidak bisa? Padahal di dalam puisi itu ada namanya ya surrealisme. Dan gerakan surrealisme setelah Perang Dunia Kedua itu diinisiasi oleh penyair tadi sudah saya jelaskan, namanya André Breton. André Breton itu mengumpulkan seluruh pelukis waktu itu. Ya, Max Ernst, siapa lagi? Salvador Dali, Frida Kahlo, banyak sekali. Ya, kurang lebih itu. Cara kita membaca jangan-jangan dalam tanda petik masih miskin. Jadi puisi itu cuma dibaca tidak dilihat. Gitu kurang lebih. Gini bang, kan secara umum nih kita ketahui kalau puisi itu menggunakan gaya bahasa yang estetik gitu. Ya. Kan menurut saya nih puisi abang ini kayak kurang estetik. Apa sih alasan abang tuh? Kayak dalam puisi abang itu banyak menceritakan hewan-hewan gitu. Apa alasan abang itu buat menggunakan bahasa? Ya sebenarnya kan kata estetik viral banget ya. Iya. Sebenarnya apa sih estetika gitu? Apa sih estetik? Kamu ada daun jatuh, kamu foto. Ada cahaya golden hour, kamu foto, kamu masukin Instagram story gitu. Saya menganggap keindahan, apa yang dinamakan keindahan itu mungkin kita cukup berbeda. Saya lebih senang melihat keindahan ketika saya melihat sesuatu yang muram dalam hal ini. Saya lebih suka melihat pohon-pohon ketika daunnya meranggas, pohonnya menjadi gundul dan saya melihat sebuah keindahan di situ. Bukan ketika pohon-pohon itu berbuah, ya. Saya lebih terpukau melihat Danau Toba sebegitu besarnya dan ada apa di dalamnya. Ketimbang saya melihat Danau Toba yang besar, ada pohon hijau-hijau. Saya tidak terpukau karena itu adalah keindahan yang dalam tanda petik kalian semua suka, gitu. Kan? Kamu kan suka lihat Danau Toba hijau, airnya tenang, tapi saya lebih terpukau dengan dalam tanda petik misteri Danau Toba. Kan sampai sekarang nggak tahu di dalamnya ada apa. Terus gimana di dalamnya? Saya lebih terpukau dengan hal seperti itu. Ya. Ketiga, saya lebih terpukau dengan bagaimana kita merespon sebenarnya kata duka atau kematian. Kan setiap kita berhadapan dengan kematian, kita selalu merasa bahwa orang itu meninggalkan kita sedih gitu ya. Nah, tapi kan ada hal lain dari kematian. Yang lebih misteri adalah kapan kita mati. Dan saya udah kembali lagi ke cara membuat ajal tadi, kita semua bakal mati. Tapi gimana kita mati? Nah, itu estetika yang saya anut, Mona Lisa. Jadi apa itu estetik dan apa itu tidak estetik sebenarnya itu hanya soal sudut pandang. Gitu. Bagaimana saya memandang kata estetika itu sendiri. Dan dalam puisi-puisi saya membawa estetika saya sendiri. Dalam puisi saya ada satu puisi yang menceritakan tentang kalau kamu ke kedai kopi, semua orang di kedai kopi itu wajahnya mirip semua. Bisa bayangin nggak kamu? Kamu datang ke Tomorrow, terus semua pengunjungnya itu wajahnya saya. Bayangkan. Lama-kelamaan
kalau kamu membayangkan itu dan jadi film itu creepy sekali. Bayangin aja kamu sendiri semua wajah orangnya sama. Itu creepy sekali dan mengganggu emosi. Saya punya estetika yang kayak gitu. Dan sebenarnya kan itu permainan film ya. Di film tuh kalau suka nonton film kalian tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya puisi-puisi saya berangkatnya dari tadi seni rupa dan film. Gitu Mona Lisa soal estetika. Uraian semua ya pertanyaannya. Nah Bang, apa saran Abang bagi penulis yang ingin berkarya puisi gitu? Kan puisi itu menurut mereka kan nggak gampang juga gitu. Apa saran Abang bagi mereka yang ingin belajar penulis puisi? Sarannya adalah membaca buku puisi sebanyak mungkin. Iya. Kalau Anda tahu keterampilan bahasa ya? Ya, berbicara, menyimak, membaca, menulis. Menulis itu kan paling akhir. Manusia itu harus tamat dulu di 3 belakang itu dulu. Berbicara, menyimak, membaca. Nah, saya tidak menjudge siapapun ya, karena nanti kesana saya sok pintar sekali. Padahal saya masih harus banyak belajar. Setiap orang ingin menulis apapun itu, mau itu puisi, cerita pendek, novel dan novela. Maaf, saya harus katakan sekali lagi, saya tidak akan menjudge siapa-siapa. Kemungkinan besar tadi saran dia belum banyak membaca. Ya. Jadi memang kekuatan membaca itu bukan hanya kekuatan dalam tanda petik literasi numerasi yang sekarang sedang seksi sekali dibicarakan, tapi kekuatan untuk membaca sejarah sastra itu sendiri. Makanya tadi saya sebutkan kan, Bang, kenapa sih harus baca Amir Hamzah, baca Sapardi, capek banget Bang, itu berapa tahun bacanya? Memang bertahun-tahun, memang harus bertahun-tahun membacanya. Nah, ketika kamu selesai membaca nih, PR membaca ini, kamu tahu sebenarnya mereka kerjakan itu apa. Ketika kamu tahu orang lain sebenarnya sudah mengerjakan yang apa kamu kerjakan, kamu ngapain lagi mengerjakan apa yang sudah mereka kerjakan? Ya kamu menulis sesuatu yang dalam tanda petik baru lah. Kamu kan pengen jadi penulis yang punya ciri khas kan? Kalau kamu mau jadi penulis yang punya ciri khas, kamu harus tahu ciri khas orang lain seperti apa, supaya kamu tidak sama dengan mereka, kan gitu, ya kan? Kalau misalnya kamu sudah tahu ada orang yang bikin kopi susu gula aren, kamu mau emang bikin kopi susu gula aren lagi? Pasti nggak mau dong, malas banget Bang, udah ada yang sama. Nah, bagaimana caranya kamu tahu dia mengerjakan kopi susu gula aren? Ya kamu membaca itu, membaca sejarah sastra yang panjang itu. Dan ada satu pernyataan yang sangat paradoks sekali. Umur kita kan nggak tahu berapa ya kan, sedangkan buku di dunia itu banyak banget. Sekarang kamu kuliah sastra Indonesia, kamu kan belum tentu nanti baca sastra Maroko, sastra Prancis, sastra Cina, sastra Rusia misalnya, itu kan banyak banget. Nah jadi memang tugas membaca itu sebenarnya lebih berat dan kompleks gitu. Karena penulis Mesir bilang bahwa penulis bukan orang yang menulis, penulis adalah orang yang dibaca. Itu kata seorang penulis Mesir. Jadi PR membacanya panjang sekali. Dan Anda tahu misalnya anak-anak Indonesia itu dalam tanda petik ya, saya harus katakan gak suka membaca. Jadi sarannya adalah itu, banyak sekali harus membaca. Misalnya, Bang, harga buku mahal, saya akan kasih solusinya. Anda harus download iPusnas, karena bisa baca buku gratis. Bang, gak ada handphone, gak ada kuota, kamu ada uang 5.000 beli koran. Jadi saya itu tipe orang sebenarnya yang dalam tanda petik tukang marah-marah gitu loh kalau orang selalu memberi alasan kenapa dia tidak membaca misalnya ya. Dan saya percaya semua agama samawi itu menyuruh Anda itu membaca manusia. Itu makanya isu literasi numerasi kan kenceng banget kan. Itu. Nah, saran saya adalah banyak-banyaklah membaca dan jangan buru-buru menulis. Jangan terburu-buru. Gitu. Oke, udah. Iya sudah. Sebagai penutup bincang-bincang kita sore ini kepada Abang Kitan, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan kesediaan Abang sebagai berbagai pandangan pengalaman sebagai seorang sastrawan. Mungkin percakapan ini bakal memberikan wawasan yang mendalam mengenai dunia sastra dan proses kreatif di balik karya-karyanya Abang. Semoga apa yang telah disampaikan
dari Abang untuk bisa menginspirasi pembaca dan calon penulis lainnya untuk terus berkarya dan mengeksplorasi potensi di dalam dunia sastra. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ini dan Hikmat. Senang sekali. Boleh,